Dan akhirnya saya balik lagi untuk menemui Pak Hasan yang lagi adem-ademan, lagi senderan, lagi bersantai-santainya di dalam mobil saya. Dan akhirnya saya ngasih makan nasi ayam plus es teh manis. Ini, Assalamualaikum Pak. Wih, kayaknya nyantai banget, enak nih Pak ya. Rumah-rumahnya udah kayak pen rebahan mulu. Pak, ini saya udah beliin nasi ayam sama es teh manis. Kita berdua makan dulu Pak yuk. Iya, ayo. Ya, kita makan di mana ya? Nanti kita nyari tempat dulu, kita makan ya Bapak ya. Iya, ayo. Oke, yuk. Kita makan dulu sambil cari tempat buat makan bareng. Dan akhirnya dari situ kita coba makan berdua bareng. Kita ngobrolin ngalor ngidul tentang kegiatannya Pak Hasan dan juga pastinya suka dukanya ketika dia menarik andong itu seperti apa sih? Ya, terima kasih banget ini udah beliin makan gitu ya. Oh iya, alhamdulillah Pak, sama-sama Pak. Iya, terima kasih. Tadi kita di dalam mobil enak banget, adem. Adem Pak ya? Iya. Cuman kita udah makan, kuda kita belum makan ini. Oh ya nggak apa-apa Pak. Jadi gini, abis ini kita makan dulu biar perut Bapak kenyang. Abis ini kita nyari rumput. Makannya rumput apa Pak? Iya, rumput. Rumput. Sama dedek nggak? Sama dedek. Ya udah nanti abis dari sini kita selesaiin dulu perut kita kenyang. Kita cari rumput, kasih makan kuda. Nggak apa-apa ya. Kita sekarang isi makan dulu Pak ya. Dia memikirkan gimana caranya biar kudanya tetap sehat, tetap bisa makan. Karena walau bagaimanapun sehari-harinya Pak Hasan itu hidup dengan mengandalkan kudanya. Pak, kalau misalnya ngerawat kuda, kan kalau setahu saya, teman-teman saya yang punya kandang kuda segala macam itu perawatan kudanya setahu saya ya Pak ya, itu kan mahal Pak. Ada kandangnya lah, ada maintenance-nya lah, ada macam-macam. Nah kalau misalkan si Docil ini ngerawat kudanya mahal nggak sih Pak? Butuh berapa duit Pak untuk ngumpanin gitu? Kagak ya Pak, sebamanya dedek kita ampanin ya. Kita ngerawat, kita ampanin dedek, cuma 5 kilo satu hari, gitu. Iya. Terus kita rawat, kita gosokin gitu. Iya, dan udah habis gosokin gitu udah. Iya. Bapak ngerawatnya dengan apa yang Bapak bisa ya? Iya, ilmu sendiri. Kalau dedek sekilonya berapa? Sekilonya 3.000. Kalau 3.000, Bapak sehari ngabisin berapa dedek? 4 kilo lah. 4 kilo berarti 3.000 dikali 4 ya? Iya, 12.000 berarti Pak. 12.000. Insya Allah. Iya, bagi 4 kuda doang tuh dedek. Habis dari situ kita coba mewujudkan keinginan Pak Hasan untuk ngasih makan kudanya. Kita cari rumput dengan cara mengarit. Jadi sekarang kita pengen nyari rumput Pak ya. Dengan cara mengarit ini udah bawa sabit ya Pak ya. Sabit. Buat cari rumput-rumput untuk pakan kuda Bapak ya. Kuda Bapak, iya. Di mana Pak? Di sini Pak? Di sini aja nih ngaritin kita nih. Wah ini ada ular kan nih Pak? Enggak ada ular sini Mak. Aman ya Pak ya? Iya, ayo kita ngarit sini. Kita cari rumput dari beberapa tempat dan akhirnya kita kumpullah satu karung. Ini lahan punya siapa yang ngomong Pak? Punya orang Jakarta. Orang Jakarta? Iya. Bapak kenal? Kagak kenal orangnya. Tapi secara nggak langsung ini kita nolongin dia Pak ya? Iya. Lahannya nggak dipakai tapi kita bersihin rumputnya buat makan kuda. Pakai makan kuda. Kayaknya udah cukup Pak ya? Cukup dah, Udah penuh nih karungnya nih Pak? Karungnya udah penuh. Yaudah ya. Dah. Ini Pak, Bapak pegang aja biar saya bawa karungnya. Ayo. Yuk. Kita godong dah, ayo. Kemudian kita kasih makan ke kudanya dan kudanya ternyata emang beneran lapar. Dengan lahapnya, Docil makan habis seluruh rumput yang kita bawa. Ini Pak, Iya. sampai nih Pak. Docil. Kayaknya udah bener kelaparan tuh Docil tuh. Iya, Pada udah makanin kelaparan rumput-rumput. Iya. Docil. Biar makan dulu ya. Nih Pak, Ayo. siannya udah pada lapar. Ya, udah lapar.
yang agak panjangan nih. Nah, docil. Docil. Nih, docil. Ya, demenan yang kecil Pak deh. Iya. Suka dukanya Bapak selama 15 tahun naik delman itu apa Pak? Maksudnya ya mungkin banyak pelanggannya. Iya, gitu. banyak. Iya, banyak. Pelanggannya. Iya, Tapi banyak kalau pelanggan. dukanya apa nggak sih Pak? Iya, enggak ada dukanya. Kita main menarik pelanggan kadang-kadang gitu ya. Ngomong anak-anak gitu. Oh, jadi anak-anak. Ya, Bapak dukanya nggak ada Nggak saat ada, naik kuda. iya. Beneran Pak? Kalau misalkan lagi sepi kan duka juga Pak? iya, bukan kita kadang-kadang pindah, kita sepi semua pindah, namanya pindah lokasi gitu nyari gimana gitu. Jadi Bapak Iya. intinya Iya. nggak pernah ada dukanya, itu artinya adalah bener-bener Bapak menjalani profesi ini Iya. dengan sebaik mungkin dan dari hati itu Pak ya. Iya. Iya, konmos itu kan begitu. Kadang-kadang kita kalau dapat duit sedikit, kadang-kadang bingung cucu kita harus keduman, anak enggak keduman, ya bini udahan, bini kan gitu ya. Emang kewajiban kita gitu. Ya harus namanya bagian kata yang nggak dapat duit ya fokus kita menarik ini gitu. Fokus ya, gimana caranya Bapak Iya. tiap hari harus narik, harus dapat uang. Pak. Dapat uang, Nah, satu gitu. lagi Pak, kalau misalkan Bapak lagi sakit, Iya. sakit nggak enak badan nih Bang, sampai Bapak nggak bisa bangun gitu, Iya. ibarat lagi karena lagi demam, lagi panas gitu. Bapak pernah nggak narik nggak? Ya kagak lu kagak lagi kurang sehat bakal narik kagak. Kagak narik. Iya. Berarti kan penghasilan hari itu nggak ada dong Pak? Kagak ada. Paling ya namanya ada bocah cucu yang narik gitu tuh. Oh. Iya, dia menarik lo, engkong lagi kurang sehat. Gitu digantiin. Oh jadi Bapak punya anak, Iya. punya cucu, Iya. Bapak kaderin juga nih jadi Iya. kusir delman. Jadi di saat Bapak lagi sakit, Iya, dia nerusin gitu Pak ya? Nerusin, Masya iya. Allah. Dengan kuda yang sama apa kuda yang beda Pak? Ya enggak emang pegangan kita ini cuma kita kagak kurang sehat. Ini yang pegangan kita ya udah ini kita yang ngasih tuh lu kan gitu iya. Kan yang lain masing-masing ada pegangannya gitu. Jadi gimana caranya biar dapur keluarga tetap kebun Pak ya? Iya, gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah akhirnya aku sampai rumah juga bareng sama Pak Hasan dan juga ketemu sama Bu Reni. Alhamdulillah Bu, hari ini saya udah nemenin Bapak Iya. keliling naik delman, naik andong. Tadi juga lumayan banyak Pak ya? Iya, banyak. Iya naik, alhamdulillah rezekinya. Tapi pernah nggak sih Bu, Bapak pulang narik delman, terus rezekinya sedikit gitu Bu? Bahkan bisa dibilang nggak membawa duit spesial pun pernah nggak Bu? Pernah, nggak dapat 1.000 aja udah pernah. Malah ibu capek ngurusin cucu. Malah pulang nggak bawa duit. Taunya mah cucu mah minta jajan. Nek jajan. Anak ya orang tuanya bukan dagang gorengan. Namanya kuli. Itu kayak bukan dagang sendiri, kuli. Usaha sedih, lihat lagi usaha kayak gini. Ya mungkin ibu dititipin cucu, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu rezeki buat ibu ya. Mungkin anak-anak ibu lagi mencari rezeki di luar, ada yang dagang gorengan, ada yang jadi tukang bangunan. Ini semua Bapak sudah berusaha sebagai kepala rumah tangga ya Pak ya. Semaksimal mungkin saya ngelihat Bu dengan mata kepala saya sendiri, Bapak ini luar biasa. Ya mungkin pada saat itu Allah ngasih sedikit rezeki, tapi alhamdulillah Bapak Ibu juga banyak bersyukur. Iya. Menjadi sesuatu yang bisa jadi titik balik Bapak Ibu bisa membawa rezeki lebih banyak lagi Bu ya. Tapi pasti perasaan saat itu sedih banget Pak ya. Ini Bapak kan sudah berusaha buat itu ya Pak ya. Iya. Intinya disyukuri Bu, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu juga banyak rezekinya ya. Ketika kita ngobrol panjang lebar tentang keluh kesahnya Ibu sebagai istri dan juga Bapak sebagai kepala rumah tangga,
mereka berdua sempat tangis-tangisan dan akhirnya saya ngelihat satu haru biru yang luar biasa karena ibu akhirnya meminta maaf sebagai seorang istri, bapak pun juga meminta maaf sebagai seorang suami. Minta maaf ya Pak ya, Emak ngomelin Bapak, ya udah Pak. Minta diampura saya Pak, ya Allah, nah rezeki Bang, ya Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita banyak belajar dari bapak dan juga ibu. Mungkin kehidupan rumah tangga pasang surut, apalagi namanya ekonomi, harus tetap diperjuangkan oleh seorang kepala keluarga. Tapi hari ini kita belajar, seberapa pun yang didapatkan oleh kepala keluarga, harus disyukuri. Karena kalau misalnya kita bersyukur akan nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambahkannya. Amin. Amin. Pak Hasan bersama istri dan ketiga cucunya tinggal di sebuah rumah sederhana yang hanya beralaskan tanah. Dindingnya terbuat dari batako yang sudah tampak kurang kokoh. Tanpa lantai keramik, hanya tanah padat sebagai alas setiap langkah. Di dalam rumah, tak banyak perabotan, hanya satu kasur tipis yang dipakai bersama. Tempat Pak Hasan, istri, dan cucu-cucunya tidur berdasarkan setiap malam. Meski terbatas dan serba kekurangan, rumah itu tetap menyimpan hangatnya kasih sayang keluarga. Udah ngantuk kan, udah capek. Karena kita seharian bareng sama bapak berkegiatan. Ketika aku tanyain, Pak, sekarang waktunya kita istirahat ya. Pak, ini kan udah malam Pak. Berarti sekarang kita tidur di sini Pak ya? Nah, kita jadwalnya ronda ini kita. Malam ini jadi bapak ngeronda? Iya. Bapak nggak tidur di rumah Udah berarti? kagak tidur di rumah, jadwal kita ronda. Oh jadi emang piket-piketnya malam ini kebagian bapak? Iya. Nah. Ya udah kalau gitu saya berarti nemenin bapak aja di pos ronda ya? Ya iya, ayo. Ya udah. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Nah, akhirnya aku berkeliling sama bapak, pakai senter ngeliat, dan alhamdulillah di sini ternyata daerahnya aman. Nah, ada hal yang mungkin salah satunya nggak bisa aku lupakan karena pertama kalinya aku mukul kentongan. Ronda. Ini biar kenapa Pak? Ini kode apa? Soalnya udah jam 2. Oh jam 2, jadi Iya. mukulnya 2 kali? 2 kali. Kalau jam 12 berarti mukulnya? 12 kali. Kalau 24 jam? Ya berapa itu mukulnya? Banyak banget. Banyak banget. Saya cobain Pak ya? Iya. Misalkan sekarang udah jam 3, Jam berarti 3. mukulnya 3 kali Pak? 3 kali. Ini bukan sembarang kentongan, tapi mukulnya tiang listrik. Dan aku juga baru tahu ternyata kalau misalkan mukulnya sekali, dang, itu jam 1. Mukulnya 2 kali, jam 2. Oke Pak, kalau gitu sekarang kita lanjut keliling lagi Pak. Iya, ayo. Yuk, Ayo. sana lagi Pak. Ayo. Akhirnya sampai ke pos ronda lagi, istirahat, dan ngobrol-ngobrol, berkenalan, silaturahmi bareng sama teman-teman ada di sini, warga-warga sekitar sini. Hal ini mungkin hal yang tidak bisa saya lupakan, yang ronda bareng sama warga sekitar sini. Mau ngopi nggak Pak? Silakan Pak, sikat Pak, biar kita ke rondanya pakai semangat nih. 91. Udah taruh sini udah tuh bareng-bareng. Oke, sini ya. Dingin banget ya hari ini ya. Bapak nggak kedinginan emang? Enggak, Ya, emang. malah panas. Wah, kuat banget Bapak. Dingin banget nih. Pak, kenapa Pak? Udah dingin banget, mata ngantuk udah ini. Udah. Di saat aku lagi kedinginan, Bapak jauh lebih kedinginan. Dan akhirnya aku ngalah, aku lepas sarung ini, aku kasih Bapak. Ini Pak, Dinginan, kalau Pak. gini dipakai Iya. sarung saya aja Pak. Iya. Nanti kalau misalkan saya ada rezeki, Iya. nanti saya beliin jaket Pak ya buat Bapak ya. Ya amin. 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 Pak, banyak nyamuk Pak ya sini? Banyak. Dulu. Cuma gudangnya udah nyamuk lah.
azan subuh dan akhirnya kita pulang ke rumah untuk beristirahat bareng sama keluarga. Bisa kita lihat ini Ibu Reni dan juga Bapak Hasan kalau misalkan tidur ini biasanya rame-rame bareng sama cucu-cucu. Ini sudah menjadi kebiasaan mereka, setiap malam mereka tidurnya selalu rame-rame gitu. Nah, makanya ini ada sedikit kasur tambahan untuk aku numpang tidur di sini ya. Kalau gitu selamat istirahat, dah selamat tidur. Kita tidur dulu, mari pada tidur. Berkunjung ke rumahnya Ibu Reni dan juga Bapak Hasan membuat suatu experience baru buat aku karena aku pertama kalinya ngobrol sama beliau dan aku akhirnya disuguhkan makanan seadanya, bener-bener seadanya. Tuh, pagi-pagi sarapan kayak gini. Masya Allah. Pokoknya mah kita apa adanya, makan Apa jangan nih? terasi, Makan makanya. terasi, goreng terasi. Oh, terasi. Ada goreng garam apa gitu, makanya apa adanya, yang penting mah ada nasi. Coba punten nih Bu, saya mau Iya lihat. ya tuh. Oh ini terasi. Iya Terasi, iya, terasi. itu. Oh jadi Ibu makan cuma pakai nasi Iya, makan Iya. terasi. sama terasi. Sama Iya. terasi. Ini tiap hari Bu. Tiap hari begini.